Bab 3 dan 4. Obat rindu. Menyingkirlah, tidak perlu basa-basi untuk menyambut kami, balas Aston. Salam kenal, namaku adalah Gloria Dexter. Aku yang jadi istri resmi Aston, dan kamu adalah simpanannya, balas Glory, justru memperkenalkan diri dengan wajah yang nampak riang. Seperti bukan masalah baginya untuk menyambut kepulangan wanita simpanan sang suami. Ivana merasa sangat bingung berada di situasi seperti ini. Sebelumnya Aston tidak mengatakan apapun tentang pernikahannya. Pria itu hanya terus mengulangi bahwa sekarang dia adalah wanitanya. Hanya terus menggenggam tangannya dengan erat seperti tak ingin kehilangan lagi. Tapi jika seperti ini keadaannya, Ivana akan lebih pilih untuk pergi saja, mungkin mati akan lebih baik. Saat Aston menariknya untuk segera masuk ke dalam rumah, Ivana menahan diri. Tidak, aku tidak bisa masuk ke dalam rumah ini, batin Ivana. Lama hidup di pelarian membuatnya jadi begitu pendiam dan hanya sering membatin. Mungkin penampilan Ivana sudah sama seperti dulu saat dia masih jadi seorang nona muda, tapi hati dan mentalnya telah benar-benar berubah. Ivana tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti dulu. Sekarang Ivana selalu takut. Karena sulit untuk berucap, Ivana justru pilih mundur dan ingin segera pergi dari sana. Tapi tentu saja Aston tidak akan membiarkan hal itu. Aston justru menarik semakin kuat hingga mampu memeluk lengan Ivana dengan kuat. Berhentilah bicara, kamu membuatnya merasa tak nyaman, ucap Aston pada sang istri. Wanita yang dia nikahi tapi tidak dia inginkan. Jangankan cinta, memiliki kehendak dengan wanita itu pun tidak. Aston sudah menganggap Gloria seperti adiknya sendiri, mengingat mereka telah bersama sejak usia masih kecil. Aston sebelumnya bahkan sudah mengajukan pembatalan penjodohan, namun ditolak sampai akhirnya pernikahan tetap terjadi. Dengan sedikit paksaan akhirnya Aston menarik Ivana untuk segera masuk, menaiki anak tangga yang ada di tengah-tengah rumah tersebut dan menuju lantai 2. Glory melihat kebersamaan itu dengan tatapan tak suka, namun bibirnya terus mengukir senyum kecil. Mari kita lihat, seberapa lama kamu akan bertahan dengan mainanmu itu, gumam Gloria. Dia yakin tidak butuh waktu lama Aston pasti akan merasa bosan. Dan saat itu terjadi dialah satu-satunya wanita yang akan dilihat oleh pria itu. Aston mungkin hanya menganggapnya sebagai adik, tapi Gloria jelas menganggap Aston sebagai seorang pria, sebagai suaminya. Aston, kita tidak bisa seperti ini. Kenapa kamu tidak mengatakan jika kamu sudah menikah? Ucap Ivana, coba berontak namun dia kalah tenaga. Lalu apa yang kamu harapkan? Lagi pula aku membawamu ke rumah ini bukan untuk jadi istri keduaku, aku hanya akan menjadikanmu simpanan, balas Aston, melihat Ivana yang berontak membuatnya merasa marah. Apalagi Ivana menunjukkan gelagat seolah hendak pergi dari sini. Wanita itu seperti tak melihat segala usaha yang telah dia lakukan agar mereka bisa kembali bersama. Membuat Aston merasa muak sendiri. Berhasil masuk ke dalam kamar, Aston segera menutup pintu, sampai tanpa sadar dia menutup dengan cukup kuat. Brak! Suara kerasnya membuat tubuh Ivana sontak menciut, dejavu saat para penagih hutang mengancamnya. Melihat Ivana yang ketakutan Aston langsung merasa bersalah sendiri, dia segera menyentuh kedua lengan Ivana ingin menenangkan. Namun wanita justru menghindar. Ivana benar-benar takut Aston akan memukulnya. Aku tidak akan menyakitimu, Ivana. Jadi aku mohon bersikaplah patuh agar aku tidak marah, ucap Aston. Suaranya yang terdengar berat membuat Ivana perlahan menenangkan dirinya sendiri. Lalu secara perlahan mulai mengangkat wajah untuk membalas tatapan pria tersebut. Ini salah Aston, kamu sudah menikah, kita tidak. Seharusnya seperti ini, ucap Ivana, masih bisa dengan gagap. Pernikahanku hanya pernikahan bisnis. Aku tidak pernah menginginkan Gloria. Hanya kamu yang aku inginkan. Menginginkan untuk apa? Pemuas nafsumu. Aston mengangguk, tidak bisa memungkiri tentang hal itu. Dan melihat kepala yang mengangguk tersebut Ivana sontak mencelos sendiri. Angan-angannya telah benar-benar terlalu tinggi, dia pikir dia spesial, tapi ternyata jauh lebih hina.
Aku juga tidak tahu kenapa bisa sampai seperti ini. Aku sangat menggilai kamu Ivana, ucap Aston dengan sangat jujur. Aku akan melepaskanmu setelah aku bosan, ucap Aston lagi, satu kata paling menyakitkan yang pernah Ivana dengar. Namun bagaimana Ivana bisa berlari? Di dalam perjalanan menuju rumah ini tadi Aston telah membayar seluruh hutang keluarganya, jumlah yang tak main-main. Bahkan lebih mahal dibandingkan harga dirinya sendiri, yang pernah Ivana berikan secara cuma-cuma pada Aston. Tapi memang seperti inilah fakta yang ada pada Aston, pria itu pun meyakini suatu saat nanti pasti bisa melepaskan Ivana, namun untuk sekarang dia hanya menginginkan Ivana untuknya. Cukup lihat ke arahku, tidak perlu memperdulikan yang lain, termasuk Gloria. Di rumah ini aku akan tetap memperlakukanmu seperti ratu, ucap Aston, rayuan yang dia berikan. Salah satu tangannya bahkan bergerak naik untuk mengelus pipi Ivana dengan lembut. Namun membuat wanita itu kembali menangis. Kamu sudah membayar semua hutang keluargaku, aku akan tetap bertahan di sini sampai kamu bosan, batin Ivana. Jika bicara soal rasa, Ivana emang sempat menaruh rasa pada pria ini. Setiap saat dia coba untuk menghapusnya, tapi selalu gagal. Dan sekarang mereka justru terikat dalam sebuah hubungan yang sangat rumit. Jangan menangis lagi, ucap Aston. Dia menghapus air mata Ivana dan mencium pipinya sekilas. Sentuhan kecil, yang terasa begitu hangat bagi Ivana. Benarkah kamu akan memperlakukanku dengan baik? Batin Ivana. Aston lalu berjalan menuju nakas, mengambil sesuatu. Yang entah apa, aku tidak bisa menundanya lagi, malam ini aku sangat menginginkan kamu. Jadi minumlah ini, ucap Aston. Dia menyerahkan sebuah botol obat pada Ivana. Apa ini? Obat pencegah kehamilan. Ini terlalu cepat untukku, bisakah kamu memberiku waktu? Tanya Ivana dengan suaranya yang terdengar gagap. Tangan kanannya yang terulur untuk menerima botol obat itu pun sampai terlihat gemetar. Aston juga bisa melihatnya dengan jelas. Pria itu lantas memeluk Ivana dan mencium puncak kepalanya dengan lembut. Jangan takut padaku Ivana, aku akan melindungimu mulai sekarang, ucap Aston. Yang dimaksud pria ini adalah melindungi dari para penagih hutang, melindungi Ivana agar tak hidup dengan kemiskinan, yang dia katakan hanya tentang uang. Dan uang, bukan hati, padahal sesungguhnya yang paling terluka adalah hati Ivana. Namun pelukan Aston itu terasa hangat sekali, sampai membuat Ivana memejamkan mata karena merasakan kenyamanan. Ivana tak bisa berontak saat Aston tiba-tiba menggendongnya di depan dada, membawanya untuk menuju ranjang. Lalu mendudukkan Ivana di tepi ranjang berukuran king size tersebut. Duduk di sini membuat Ivana akhirnya mengamati kamar tersebut. Kamar yang terlihat sangat maskulin, seolah ini benar-benar kamar Aston di dalam rumah ini. Bukan kamar tamu, ataupun kamar khusus untuk wanita simpanan. Ivana sedikit tersentak saat Aston pun melepaskan sepatu heelsnya. Pria itu seolah tak masalah selalu melayaninya seperti ini. Istirahatlah lebih dulu, kamu pasti lelah setelah perjalanan panjang kita, ucap Aston. Selesai melepas heels Ivana, dia bangkit dan membantu sang wanita untuk berbaring. Tapi sebelum tidur, minumlah obat ini dulu, ya? Tanya Aston. Suaranya yang lembut membuat Ivana menganggukkan kepalanya. Ivana seperti tak bisa menolak, selain tak punya kuasa untuk melawan, dia pun selalu terlena dengan sikap lembut Aston. Apa aku boleh bertanya sesuatu? Tanya Ivana. Dilihatnya Aston mulai menuangkan air putih untuknya. Air yang akan dia gunakan untuk meminum obat pencegah kehamilan. Apa? Kenapa kamu membawaku ke sini? Tinggal di rumah yang sama dengan istrimu. Ini tak akan masalah bagi Gloria, karena aku hanya menganggapnya sebagai adik, dan pernikahan di antara kami adalah pernikahan bisnis. Kamu juga bisa menganggap Gloria seperti adikmu, terang Aston. Apa kamu mencintai aku? Kenapa tidak menikahi aku? Batin Ivana. Namun untuk pertanyaan ini tak mampu dia ajukan. Dan alasan yang paling utama kenapa aku membawamu ke sini adalah aku tidak ingin kamu kabur lagi,
Aku tidak ingin memiliki dua rumah, karena saat aku mengunjungi salah satu aku takut kamu akan merasa kesepian. Karena semua alasan itulah aku membawamu ke sini, timpal Aston pula, makin menjelaskan situasi yang terjadi. Apa ini kamarmu? Tanya Ivana dan Aston mengangguk. Pria itu lantas menyerahkan gelas berisi air dan sebutir obat. Ivana menerima dan meminumnya meski sedikit ragu. Ini adalah kamarku, aku tidak pernah membawa Gloria masuk ke dalam sini. Dia tidur di kamarnya sendiri. Benarkah? Batin Ivana, seperti ingin menuntut penjelasan yang lebih rinci, namun tidak berani. Selesai Ivana meminum obatnya, Aston bahkan kembali mengambil gelas tersebut. Dia memperlakukan Ivana dengan penuh perhatian, meskipun hanya hal-hal kecil. Tidurlah, aku akan membangunkanmu saat sore, ucap Aston, saat ini hari masih siang. Matahari di atas sana masih nampak tinggi, dan setelah mengucapkan hal itu, Aston pun menundukkan kepalanya dan mencium bibir Ivana dengan mesra. Dia sedikit mendorong sampai Ivana benar-benar berbaring di atas ranjangnya tersebut. Ciuman hangat yang langsung mampu membuat Aston berdesir. Rasa yang tak pernah bisa dia dapatkan pada wanita lain. Hanya Ivana yang mampu membuatnya berdebar seperti ini, meskipun hanya dengan sebuah ciuman bibir. Saat ciuman itu terlepas, Ivana sontak terengah dan Aston bisa melihat sedikit luka di bibir sang wanita. Karena terlalu berhasrat dia sampai mencium dengan kuat. Sampai tak sadar jika melukai bibir Ivana. Sungguh, hanya Ivana lah candu bagi Aston. Bibirmu terluka, ucap Aston. Benarkah? Aku tidak merasakannya, balas Ivana. Dia ingin bangun dan memeriksa, namun Aston segera menahannya. Tidak perlu bangun, sekarang istirahatlah, cegah Aston. Dia menarik selimut dan menutupi sebagian tubuh Ivana. Luka itu terlihat seperti sariawan di bibir sang wanita, namun bukannya terlihat aneh justru terlihat seksi di mata Aston. Aku akan ke ruang kerjaku, tidurlah dengan nyenyak, ucap Aston lagi. Kali ini dia mengecup kening Ivana sebelum akhirnya benar-benar keluar dari dalam kamar tersebut. Untuk sesaat Ivana justru tak bisa tertidur. Kedua matanya justru sibuk mengamati kamar ini, sementara hati dan pikirannya sibuk menebak apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Sementara sekarang saja rasanya Ivana sangat takut untuk bertemu dengan Gloria. Aston mungkin sudah mengatakan semuanya, tentang bagaimana pria itu telah menganggap sang istri sebagai adik. Tapi Ivana tak bisa menerima penjelasan itu dengan mudah, karena faktanya Gloria memanglah istri Aston. Sementara statusnya di sini hanya simpanan. Lama berpikir membuat Ivana sangat mengantuk, sampai akhirnya tak sadar jika dia pun terlelap. Setelah sekian lama akhirnya merasakan tempat tidur yang begitu nyaman. Di luar sana Aston mengumpulkan semua pelayan. Gloria yang tidak dipanggil pun ikut datang ke ruang tengah. Menyaksikan apa lagi yang akan dilakukan oleh sang suami, pria yang mengaku sebagai kakaknya. Ivana adalah wanitaku, kalian harus menghormatinya seperti kalian menghormati aku dan Gloria. Jika aku melihat sedikit saja kesalahan kalian pada Ivana, aku tak akan segan untuk memecat kalian, ucap Aston, menyampaikan sebuah pengumuman. Pengumuman yang membuat Gloria tersenyum miring. Betapa sang suami mencintai wanita miskin itu. Tentang Ivana Lurin sudah cukup banyak Gloria ketahui. Keluarga toksik yang bangkrut karena memiliki banyak hutang. Tapi sekarang sang suami datang sebagai dewa penolong, membayar semua hutang itu dan membawa Ivana datang ke rumah ini. Baik tuan, balas seluruh pelayan dengan patuh. Aston lantas mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat untuk semua orang agar bubar. Kini tatapannya hanya tertuju pada Gloria yang duduk di sofa. Malam ini pergilah. Aku tidak ingin Ivana merasa terganggu. Dia butuh waktu untuk beradaptasi dengan rumah ini, ucap Aston. Ya ampun, istri sah diusir hanya karena wanita simpanan. Tidak usah membesar-besarkan, jangan membuatku semakin membencimu, balas Aston gamblang. Meskipun dia telah menganggap Gloria sebagai adik, tapi mereka berdua sama-sama tahu
bahwa pernikahan ini terjadi karena Gloria menjebak Aston. Perjodohan yang nyaris dibatalkan jadi langsung ada. Pernikahan karena ulah kekanak-kanakan Gloria. Gadis itu membuat foto palsu seolah mereka telah menghabiskan waktu bersama. Dan setelah mendengar ancaman tersebut, Gloria sontak berdiri dengan wajah yang nampak kesal. Besok aku akan pulang lebih awal, jadi jangan berhubungan di luar kamar. Kesal Gloria, dia pun segera pergi meninggalkan ruang tengah tersebut. Untuk saat ini pernikahan sebenarnya bukan yang Aston inginkan. Sebab dia belum menemukan wanita yang tepat. Bukan Gloria, bukan pula Ivana yang hanya dia inginkan tubuhnya. Menjelang malam Aston kembali masuk ke dalam kamarnya, melihat Ivana yang masih tertidur dengan pulas. "Ivana," panggil Aston, coba membangunkan sang wanita. Ivana yang begitu sensitif langsung terbangun detik itu juga. Jangankan sebuah panggilan, desit ranjang pun mampu membangunkannya di kehidupan terdahulu. "Aston," panggil Ivana, dia juga buru-buru bangun karena sadar di sini hanya menumpang. "Kenapa? Apa kamu mimpi buruk?" tanya Aston, dia juga heran karena Ivana cepat sekali bangunnya. "Tidak, aku baik-baik saja." Aston lantas meminta Ivana untuk membersihkan diri. Setelah menggunakan gaun yang indah, Aston mengajak Ivana untuk keluar. Menelusuri rumah ini secara singkat, sampai akhirnya mereka berhenti di meja makan. Tapi sepanjang berkeliling Ivana hanya bertemu dengan para pelayan, sementara Gloria tidak ada. Bahkan di meja makan pun wanita itu tidak ada. "Di mana istrimu?" tanya Ivana dengan suara yang kecil, bertanya saat Aston menarik kursi mempersilahkannya untuk duduk. "Malam ini Gloria pergi, dia ingin membuatmu merasa nyaman." Entah harus merasa bersalah atau senang saat mendengar hal tersebut, namun Ivana tak bisa bereaksi apa-apa. Hidangan yang tersaji di atas meja membuat Ivana tersenyum. Aston seperti kembali membawa kehidupannya dulu yang pernah hilang. Saat malam semakin larut, Ivana akhirnya benar-benar memberanikan diri untuk menyerahkan tubuhnya pada Aston. Pria itu duduk di ranjang dan menunggu, sementara Ivana baru saja keluar dari pintu ruang ganti dengan menggunakan lingerie. "Kemarilah, Tita Aston."